Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rizka Amalia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai unsur kebudayaan Sunda, yaitu karakteristik pada budaya Sunda. Budaya Sunda merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negeri Indonesia. Sebagai salah satu akar budaya nasional, budaya Sunda sebenarnya lahir karena tradisi yang dianut dan dikembangkan oleh suku Sunda yang kebanyakan tinggal di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, banyak sekali yang mengidentikan budaya Sunda dengan budaya Jawa Barat. Karakteristik kuat dari budaya Sunda terletak pada sopan santun dan keramah tamahan suku Sunda. Maka tidak heran masyarakat Jawa Barat terkenal murah senyum, ramah, lemah lembut, sopan dan menghargai orang yang lebih tua. Kesopanan dan kelemah lembutan orang Sunda bisa dilihat dari bahasa Sunda dan cara mengucapkan bahasa tersebut. Selain tersusun dengan sopan, cara mengucapkannya juga terbilang lembut, hingga membuat orang yang mendengarnya tidak berani untuk marah. Di bahasa Sunda ini juga terdapat perbedaan penggunaan bahasa Sunda untuk usia-usia tertentu. Jadi bagaimana cara berbicara dengan orang sebaya dan orang yang lebih tua atau bahkan orang yang lebih muda. Semuanya ada aturan. Lalu ada cager, bager, siger, dan pinter. Itu merupakan salah satu karakteristik pada budaya Sunda yang sangat terkenal. Karakter ini menunjukkan orang Sunda yang bersatu mencapai keutamaan dan tujuan hidup. Watak kuat ini tentunya akan sangat baik jika benar-benar dimiliki oleh orang Sunda, sebuah tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Untuk kehidupan religius sendiri di budaya Sunda ini terbilang sangat rukun. Hal ini merupakan karakteristik dari orang Sunda yang memang memegang teguh toleransi. Budaya Sunda mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain karena mereka percaya bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan untuk rukun dan damai. Meskipun ajaran agama secara khusus memiliki perbedaan dalam hal tasawuf. Hingga ada satu karakteristik unik dari budaya Sunda, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh, yang artinya dari kalimat tersebut adalah untuk saling mengasihi satu sama lain, lalu mempertajam diri dan saling melindungi dan tolong menolong. Budaya Sunda sendiri mengajarkan banyak hal pada masyarakatnya, termasuk kesopanan, rendah hati, kekompakan, gotong royong, kerjasama, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilihat pada bagian budaya Sunda seperti tarian atau upacara adat tertentu. Upacara adat yang masih dilaksanakan bersama-sama untuk membuktikan budaya Sunda yang lestari sekaligus mengingatkan pada semua orang akan nilai-nilai budaya Sunda yang arif. Sejarah juga mencatat bahwa suku Sunda merupakan kelompok yang pertama kali melakukan hubungan diplomatis dengan bangsa lain secara sejajar, yaitu pada abad ke-15 terjalinlah hubungan diplomatis antara suku Sunda dengan bangsa Portugis yang mana menghasilkan prasasti Perjanjian Sunda-Portugal. Perjanjian ini dilakukan oleh Raja Saiman atau sebutan lainnya yaitu Sanghyang Surawisesa. Beliau merupakan raja pertama dari tanah air yang melakukan perjanjian dengan bangsa lain. Hal yang perlu digarisbawahi adalah perjanjian ini dilakukan secara sejajar bukan karena terpaksa. Untuk di masa modern, ada beberapa tokoh politik juga cukup banyak yang berasal dari etnis Sunda, mulai dari menteri hingga wakil presiden. Selain posisi penting dalam bidang pemerintahan, orang Sunda juga banyak yang menggeluti bidang seni. Banyak musisi, aktor, dan penyanyi terkemuka sejak dulu hingga sekarang yang berasal dari suku Sunda. Bahasa Sunda hingga kini masih lestari dan umumnya digunakan di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Sementara itu di kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, dan Tangerang, masyarakatnya lebih sering bertutur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Meski begitu, tetap ada logat Sunda yang kental dalam setiap pengucapannya. Bahasa Sunda ini sendiri terdiri dari beberapa dialek. Yang pertama itu ada dialek selatan. Dialek selatan ini banyak digunakan di periangan yang digunakan di Bandung dan sekitarnya. Lalu ada dialek timur laut.
Dialek ini digunakan di sekitar Kuningan dan Cirebon karena itu disebut juga sebagai bahasa Sunda Cirebon. Lalu ada dialek Tengah Timur. Dialek ini digunakan di Indramayu dan Majalengka. Lalu ada dialek Tenggara. Dialek ini digunakan di Ciamis dan sekitarnya, dan juga di Banyumas dan Cilacap yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Baiklah, sekian pembahasan mengenai unsur karakteristik kebudayaan Sunda. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.